Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Baik, Pak Dwi? Baik, kita Sehat selalu, ya. Alhamdulillah. Perkenalkan Pak Dwi, saya nanti pada kegiatan supervisi besok saya akan mensupervisi panjenengan, ya. Untuk persiapan supervisi sudah beres? beres, siap. Terkait dengan RPP sudah siap, ya? Siap, Bu. Dan nanti tes dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kaitannya untuk persiapan. Siap, ya? Siap. Bapak namanya Pak Priyono SPJ MM, Ya, betul. NIP 1981 0628 200903 1006. Mata pelajaran olahraga. Ya, itu Pak. Nanti di kelas berapa? Kelas 11B. Kelas B. Topik atau tema yang akan saudara saksikan apa? Temanya adalah senam lantai, terkhusus pada roll depan dan roll. Terus untuk jenis diferensiasi yang saudara pilih, terus apa alasan Anda memilih diferensiasi? Saya mendefinisikan itu proses. Terhadap prosesnya itu saya definisi menjadi 3 kelompok yang saya dapatkan nanti ini, yaitu kelompok siswa yang bisa, kemudian yang kedua kelompok yang sedang, dan yang belum bisa. Terus metode apa yang akan saudara gunakan dalam pembelajaran ini, dan apa alasan Anda memilih metode pembelajaran? Saya menggunakan metode penugasan individu yang kalau sesuai dengan teori itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyek, Ya, alasannya supaya siswa itu lebih bertanggung jawab terhadap materi yang dibebankan sesuai dengan target yang dicapai oleh siswa dan yang disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, alat dan bahan atau sumber belajar apakah yang saudara siapkan? Tolong dijelaskan secara rincian. Untuk pembelajaran ini supaya senam lantai sesuai dengan lancar, itu yang perlu disiapkan yang pertama itu matras, yang kedua adalah tempat atau ruang. Ini biasanya saya menggunakan ruang kelas atau ruang lab atau ruang hall itu yang lapang supaya tidak terjadi benturan sesuatu yang kemudian laptop, Bu. Nah, LCD. Nah, ini gunanya untuk saya menampilkan untuk materi pembelajaran siswa itu melihat video. Terus selanjutnya untuk tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang sudah saksikan itu Ya, tahapan pembelajaran supaya siswa itu lebih tercapai tujuan pembelajarannya, yaitu saya yang pertama itu menggunakan persepsi atau pengenalan materi, pengetahuan siswa ini saya tampilkan video pembelajaran atau video pengalaman belajar yang ada di YouTube itu saya download dulu, dan kita tampilkan, kita lihat bersama-sama. Kemudian siswa akan mencatat sesuatu apa yang diperoleh atau yang menjadi pertanyaan dari gerakan senam lantai yang akan dipraktekkan nanti. Setelah itu siswa selesai dapat timbul pertanyaan, kemudian diskusi sebentar, Bu, karena kita terikat pada waktu. Kemudian setelah diskusi, siswa saya suruh membuat perencanaan. Nah, barangkali kan sudah melihat video tadi, membuat perencanaan tentang gerakan senam lantai yang ini khususkan pada gerakan roll depan dan belakang. Langkah-langkahnya itu dituliskan dalam kertasnya sendiri-sendiri. Jadi setelah menuliskan perencanaan, paling tidak siswa itu biar tahu saya akan melakukan apa, ditulis dalam kertas. Nah, kemudian setelah dituliskan dalam kertas, siswa melakukan praktek, Bu, secara sesuai dengan nomor kehadiran mungkin, atau yang siap dan yang belum sesuai dengan pengelompokan, dan dari situ kan timbul yang gontok-gontokan saya dulu atau yang enggak itu kan sudah ketahuan mana yang bisa dan mana
yang tidak bisa atau yang belum siap atau yang sudah siap, berarti saya sudah bisa mengelompokkan dari situ. Kemudian setelah melakukan praktek itu baru kita bisa dapat membedakan. Nah, melakukan praktek ini setelah siswa menyerahkan kertas perencanaan tadi dulu, baru melakukan praktek dulu. Ya, program sesuai dengan perencanaan program kan tidak siswa ini melakukan lakukan satu kali saja gitu, atau kalau tidak jelas nanti bisa diulang. Kalau waktunya masih karena kan jumlah siswa itu dan waktu kita terbatas. Kemudian kita yang berikutnya itu evaluasi. Nah, tahapannya yang terakhir itu evaluasi. Jadi saya dapat evaluasi, memberikan positif dan negatif melakukan sebagai evaluasi untuk pembelajaran berikutnya supaya lancar tidak memulai kendala dalam melakukan praktek senam lantai atau di materi yang lain lebih ya, tidak hanya senam lantai. Terus untuk materi yang dianggap sulit oleh siswa itu kira-kira apa? Kalau seandainya ada, tolong dijelaskan sesuai dan apa alasannya menurut Anda? Saya memprediksi untuk yang akan dilakukan senam lantai atau senam lantai pada 11 B ini, dilihat dari pembelajaran sebelumnya kan saya sudah ketika kelas 10 dengan saya juga itu kelihatannya itu adalah roll belakang Bu. Sebagian besar siswa atau beberapa siswa itu kan rawan cedera nanti kalau mungkin ada pengalaman belajar sebelumnya gitu, itu kan menjadi acuan untuk bergerak itu. Karena apa roll belakang cedera? Karena biasanya rawan cedera itu bila ya, karena balik itu. Dan kalau cedera di daerah itu sangat kita harus mementingkan, menomorsatukan keselamatan siswa lain, kompetensi belajarnya bersama. Untuk kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang saudara berikan? Setelah melakukan materi senam lantai ini, kompetensi yang kami harapkan atau saya harapkan itu adalah siswa itu dapat praktek sesuai dengan diferensiasi tadi yang direncanakan dalam kertas lembarannya tadi. Kemudian setelah praktek bisa itu berdampak pada perilaku. Afektifnya dalam perilaku kepribadiannya itu yang diharapkan karena ini adalah pendidikan. Jadi perilakunya itu dalam kehidupan sehari-hari itu lebih baik. Dapat memaknai dari pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan benar yang salah Bu. Nah, itu gerakan benar, itu gerakan salah itu bisa membedakan. Itu kan supaya nanti kalau dalam perilaku seperti itu tidak sportif itu salah. Kalau bikin sportif yang diharapkan adalah itu juga. Yang terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini? Mendapatkan perhatian khusus adalah yang pertama itu karena ini pelajaran praktek dan olahraga itu pemanasan dengan benar Bu, penguluran otot dengan benar-benar terutama bagian atas, punggung dan lehernya. Dengan memberikan penekanan penguluran yang maksimal, maka akan terhindar dari rawan cedera tadi yang kita takutkan. Karena ini kan siswa dan usianya masih muda. Nanti kalau cedera kan tanggung jawab merasa saya sebagai pengajar juga ada tanggung jawab untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Semoga pembelajaran saya lancar. Terima kasih Pak Dwi. Semua yang direncanakan semoga nanti berjalan baik dan lancar, dan semoga nanti pembelajarannya juga bisa diterima oleh anak-anak dengan baik, dan sukses selalu untuk lanjutkan ya. Mohon dukungannya dan diingatkan kalau salah. Ya, sukses, tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Ya, pada hari ini saya memasuki mata pelajaran PJOK pada jam ke-3.4 ini. Pada hari ini materi atau topik belajarnya adalah senam lantai. Nanti adalah senam lantainya ada 2. Melakukan
Sebelum melakukan pemanasan, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mas Kais. Ya. Setelah akan memimpin berdoa, nanti baru dimulai untuk memimpin pemanasan. Sebelum mengawali olahraga pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, menurut agama dan budaya masing-masing. Doa, mulai. Doa, mulai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana? Sudah melakukan pemanasan ya? Tetap semangat? PJOK semuanya? Siap, sehat, semangat. Semangat dan bergembira untuk melaksanakan, untuk mempelajari materi PJOK yang pada hari ini topiknya adalah senam lantai, pokok bahasa, roh depan dan roh belakang. Sebelum pelaksanaan, saya akan membagikan kertas ini, nanti akan saya putarkan video senam lantai, ya, roll depan dan roll belakang. Saya bagikan kertas, kalian di sini nanti mencatat yang pertama ditulis identitas namanya, yang kedua itu ditulis pengalaman belajar pernah melakukan senam apa di SMP atau tingkat sekolah dulunya. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan dari video yang dilihat. Nah, ini saya bagikan. Lalu membagikan. Nah, itu ya cepat. Kita lihat dan kamu tuliskan satu pertanyaan. Anak-anak kita akan melakukan kegiatan roll depan. Untuk itu langkah-langkah ini perlu kita ikuti. Yang pertama dengan cara kita duduk terlebih dahulu, kemudian tangan diluruskan, Langkah-langkahnya tangan diberikan ke atas, kemudian kepala dibukakan ke kedua samping dari ankle saja, dan selanjutnya pantat di atas dan meningkat ke depan. Akan membentuk suatu lingkaran. Dan itulah yang namanya roll depan. Sekali lagi langkah-langkah ini harus diterapkan sama. ini kalau belakangnya Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan dari roll buku depan. yang ada dua cara. Melakukan kegiatan ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti sama seperti melakukan kegiatan roll depan. Langkah yang pertama adalah duduk dengan lutut di takut, kemudian tangan kedua tangan didekatkan ke telinga dan telapak tangan ke atas. Selanjutnya diberikan atau kaki yang tadi ditekuk diberikan ke belakang melewati Lakukan boleh yang belakang
roll belakang. Ini ada dua tayangan lagi yang bisa membandingkan gerakan. Yang tadi kan kakinya ditekuk dulu. Nah ini dengan kalau yang ini kakinya langsung berdiri. Badan tegak dan kaki atas. Kedua tangan di atas kaki. Tangan atas memang telinga. Kedua tangan yaitu ke belakang. Posisi badan duduk. Dengan perkataan naik bawah terlebih dahulu sampai pagi. Posisi tangan berada di samping. Bisa Tangan memilih kanan dan kiri memang cara itu. Jadi kedua kaki ditarik terus ke belakang. Diikuti dengan tangan. Tangan berada di samping telinga. akhirnya berdiri lagi. Dahulu ditembakkan di dada, kemudian berdiri ke belakang dengan lutut tetap lurus. Posisi kaki tetap lurus dan badan kembali tegak. Tercatat langkah-langkahnya ya nanti. Ini video yang ketiga. Video yang ketiga diambil dari anak SD. Ini roll depan. Roll depan ya. Itu. Pengalamannya ya. Saatnya istirahat. Kaki dirapatkan. Kemudian tangan diluruskan ke depan. Ini perencanaannya sesuai dengan kemampuan siswanya ya. Dirinya sendiri-sendiri jangan lihat ini saja. Kamu rambutnya dari duduk, rambutnya ya dari duduk. Kepala Yang berdiri. dalam dan dipegangkan dada. Pulihkan badan ke depan. Dan diakhiri kita berdiri. Berdiri setelah melakukan. Istirahat dulu atau gimana Pak? Istirahat dulu atau terus? Ya terus langsung. Nah, itu ya. Sudah, pertanyaannya sudah ditulis? Ya. Pertanyaan siapa yang ingin menanyakan dari persepsi atau tayangan video yang telah dilihat? Silahkan bertanya. Ya. Oh. Bukan dari ya, silakan. Ya. Ya, sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuannya. Tapi ini adalah contoh gerakan yang benar. Ya, dua lagi pertanyaan. Ya. Nah, itu kriteria penilaiannya ya di bawah itu adalah gerakan yang kurang sempurna. Ya, gerakan yang kurang sempurna. Saya akan memberikan contoh lagi karena sudah dilihat di video dan praktek nyata kondisinya berbeda, maka saya akan memberikan contoh. Tadi kan kakinya sudah dibuka naik ke matras, tidak boleh dari sini tapi naik ke matras. Kaki akan dibuka, ini selebar bahunya, kemudian tangan ditaruh di matras dekat dengan jempol kakinya. Ya. Kemudian kepala ditempelkan di dada. Kemudian lakukan roll. Nah itu tandanya cukup ya, roll depan. Kemudian melakukan roll belakang. Roll belakangnya dari jongkok. Ya. Saya ulangi, ini harus naik ke matras dulu. Ya, setelah naik ke matras, tangannya di atas pundaknya, kepala harus nempel di dagu dulu sebelum melakukan. Ya, setelah itu lakukan roll belakang. Ya, itu yang roll belakang dari duduk. Yang roll
kemudian tangannya kan di sini, kemudian baru langsung lakukan ke belakang. Cukup ya contoh dari saya. Nah, kalian coba satu persatu untuk melakukan sesuai dengan rencana gerakan yang dituliskan di kertas yang telah dikumpulkan. Urut nomor urut kehadiran. Tetap semangat. Siap, sehat, semangat. Tepuk tangan. Berikutnya adalah gerakan robot.
mendapatkan hal yang positif. Ya, berikutnya itu kalian sudah dengan sukses melaksanakan dengan lancar rangkaian gerakan senam lantai roll depan dan roll belakang. Walaupun ada gerakan beberapa siswa yang masih perlu perbaikan. Maka di akhir sesi pembelajaran ini kalian akan saya bagikan lagi ini lembaran yang telah dikumpulkan tadi untuk menuliskan refleksi dari gerakanmu, kekuranganmu apa, kesulitanmu apa, menurutmu bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran berikutnya perkembangan untuk lebih baik kamu tuliskan di situ, baik di materi senam lantai maupun
materi berikutnya ini saya bagikan. Bagi tolong dibantu membagi menuliskan. Saya ulangi lagi ya, menuliskan referensi kekuranganmu apa, kesulitan dalam melakukan senam lantai roll depan dan roll belakang. Yang kedua, perbaikan menurutmu bagaimana untuk pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Tuliskan. Tuliskan. Saya beri waktu untuk refleksi dan perbaikan untuk AD atau namanya pembelajaran berikutnya. Itu waktunya 5 menit. Udah cukup ya? Satu saja. Ini sudah 5 menit. Waktunya cukup. Kemudian satu pertanyaan. Kamu kesanmu bagaimana? Satu saja. Satu komentar menyikapi pembelajaran, mengomentari pembelajaran pada pertemuan hari ini. Satu siswa tunjukkan jari. Tunjukkan jari. Ya, silakan. Ya, ini Pak Is. Tadi saya melakukan, kamu kan saya lihat itu sangat lancar. Bagaimana kesanmu di pembelajaran pada materi atau topik senam lantai ini pada hari ini? Silakan. Menangkap dan mudah dipelajari. Ya. Aku senang ya? Ya. Senang ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kumpulkan lembarannya. Nah, pembelajaran sudah lancar dengan semangat. Bagaimana? PJOK Semanja? Semua berdiri untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Baris menghadap ke barat. 3 sah. Pembelajaran pada hari ini sudah diakhiri. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran PJOK berikutnya. Nanti tadi sudah kamu tuliskan pengalaman belajar sesuatu apa yang kamu dapatkan di kertas yang telah dikumpulkan. Nah, sebelum kalian buka, dalam prosesnya tadi tidak ada apa namanya yang cedera, jadi semuanya selamat. Dan dia saja, mari kita berdoa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum saya bubarkan kita pas dulu. Berkumpul jadi satu, kita pas dulu. Jangan